Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, terlebih-lebih lagi yang dinamakan dengan nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marlina dengan NIM 2020310815. Program Studi Ilmu Aktuaria, Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Mata kuliah, Metode Statistika Multivariat. Adapun dosen pengampu saya yaitu Ibu Ahnianti Rashid, SSI, MSI. Selanjutnya, pendahuluan. Di sini ada inflasi dan peramalan, di mana inflasi merupakan salah satu fenomena ekonomi yang selalu menarik dibahas, terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, bahkan distribusi pendapatan. Inflasi cenderung terjadi pada negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia, yang merupakan negara agraris. Krisis ekonomi yang dipicu oleh gejolak nilai tukar rupiah telah berdampak sangat luas pada seluruh sendi perekonomian dan tatanan kehidupan. Selanjutnya, peramalan. Peramalan adalah metode yang memperkirakan suatu nilai di masa depan dengan menggunakan data masa lalu. Nah, data inflasi merupakan salah satu data runtun waktu. Dengan memodelkan data waktu lampau dapat digunakan untuk meramalkan data waktu mendatang. Selanjutnya, pada bagian tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meramalkan data inflasi yang akan datang. Selanjutnya, slide keempat, metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ini ada 3, yaitu inflasi, metode Sarima, dan metode single exponential smoothing atau biasa disingkat dengan SES. Di mana inflasi adalah suatu keadaan yang mengakibatkan naiknya harga secara umum atau proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau berkesinambungan. Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Selanjutnya, metode Sarima atau Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau yang lebih dikenal dengan Sarima, adalah metode peramalan time series untuk model data fluktuatif dengan pola data musiman. Yang ketiga, metode single exponential smoothing atau biasa disebut metode SES. Metode ini juga sering disebut perataan eksponensial tunggal yang biasa dipakai trader untuk peramalan jangka pendek. Model ini mengasumsikan jika data berfluktuasi di sekitar nilai mean yang tetap dan juga tanpa tren atau pola pertumbuhan konsisten. Selanjutnya, evaluasi hasil peramalan. Evaluasi hasil peramalan digunakan untuk mengetahui keakuratan hasil peramalan yang telah dilakukan terhadap data yang sebenarnya. Adapun beberapa metode yang digunakan adalah MAD, MSE, dan MAPE. Di mana MAD, mohon maaf karena di PowerPoint terdapat kesalahan penulisan, harusnya di sini MAD bukan MAE. Di mana MAD atau Mean Absolute Deviation adalah ukuran kesalahan peramalan keseluruhan untuk sebuah model.
Nilai MAD dihitung dengan mengambil jumlah nilai absolut dari kesalahan peramalan dibagi dengan jumlah periode data, atau N. Selanjutnya, MSE atau Mean Squared Error adalah rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan dan yang diamati. Kekurangan penggunaan MSE adalah bahwa metode evaluasi ini cenderung menonjolkan nilai deviasi yang besar karena adanya pengkuadratan. Selanjutnya, MAPE atau Mean Absolute Percentage Error adalah nilai rata-rata dari selisih absolut antara nilai hasil peramalan dan nilai aktual. Nilai ditunjukkan dalam persen. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Bisa dilihat pada slide. Hasil dan pembahasan. Yang pertama itu peramalan dengan menggunakan metode SARIMA. Data yang digunakan dalam peramalan ini adalah data inflasi Kota Bandung berdasarkan IHK tahun 2011 sampai 2017. Data diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bandung. Selanjutnya untuk peramalan menggunakan metode Single Exponential Smoothing. Dari data inflasi bulanan periode Januari 2016 sampai Desember 2018. Adapun langkah-langkah dari dua metode peramalan. Yang pertama, langkah peramalan metode SARIMA. Yang pertama ada identifikasi model, di mana proses identifikasi model data dilakukan dengan melihat plot data asli sekaligus dilihat apakah data stasioner atau tidak dengan melihat plot ACF dan PACF. Langkah kedua, pendugaan parameter. Kandidat model yang dihasilkan dari pendugaan sebelumnya dengan melihat pola ACF dan PACF yang menyatakan bahwa model adalah gabungan dari AR dan MA. Di sini ada tabel model yang dihasilkan oleh metode SARIMA terhadap pergerakan inflasi di Kota Bandung. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa model SARIMA P kecil, D kecil, Q kecil, P besar, D besar, Q besar, yang memenuhi syarat signifikansi adalah model SARIMA 211, 011 dan SARIMA 111, 111, karena semua parameternya signifikan, dengan nilai P lebih kecil dari 0,05. Sedangkan model yang terbaik untuk data inflasi adalah SARIMA 211 dan 111 karena memiliki nilai galat terkecil yaitu 0,117 untuk MAD, 0,023 untuk MSE, dan 0,72% untuk MAPE. Hal ini menunjukkan bahwa model ini baik digunakan untuk peramalan. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga, pemeriksaan residual. Setelah model SARIMA P kecil, D kecil, Q kecil, dan P besar, D besar, Q besar didapatkan, kemudian dilakukan pemeriksaan residual yaitu uji white noise dan kenormalan residual pada model yang digunakan. Uji white noise pada metode SARIMA dilihat dari nilai Ljung box atau nilai PR dibagi p-value pada software Minitab. Yang terakhir, kesimpulan. Penggunaan metode SARIMA dengan model SARIMA 211 dan 111 untuk peramalan nilai inflasi Kota Bandung menghasilkan nilai peramalan yang lebih akurat dibandingkan penggunaan atau menggunakan metode Single Exponential Smoothing
ataupun semua model yang dihasilkan oleh kedua metode tersebut dengan nilai error MAD sebesar 0,117, nilai MSE sebesar 0,023 dan nilai MAP sebesar 0,72%. Sehingga hasil implementasi peramalan nilai inflasi Kota Bandung untuk periode berikutnya dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan. Sekian dari materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan suci billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.